Halo people sekalian, balik lagi di channel gua yang bahas Viking Rise. Ya, seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini banyak dari tutorial gua mungkin agak beda ya dari tutorial orang lain, tapi konteksnya sebenarnya sama. Kita hanya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tapi ya konteksnya ini adalah tutorial game, dan yang dibahas ya kenapa kita harus generik kalau kita bisa bebas dari sudut pandang mana saja. Namanya juga kebebasan untuk beropini dan berdigitalisasi di era yang jelas. Sekarang sudah masuk era yang cepat, tanggap, dan semuanya bisa kalian pelajari via online. Kali ini gue bakalan sedikit membahas hal tertentu yang sering kita temukan di dalam sebuah game. Hal apakah itu? Mari kita mulai. Jadi kali ini kita bakalan bahas soal konsep judi yang ada di game. Maksudnya konsep judi itu kita sepakat bahwasanya judi itu adalah suatu kegiatan yang dimana ada konsep untung dan rugi. Ada yang dipertaruhkan, ada yang kita dapat. Dan secara umumnya judi itu apa? Kalian bisa cek di Google. Seperti ini ya bakalan coba. Nah, itu versi judinya. Lalu apa sih Bang yang dimaksud dengan judi yang ada di game ini? Itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, dari semua kegiatan itu konsepnya itu sama ya. Jadi di game ini kita bakalan lihat kayak Wheel of Fortune-nya, kita juga punya event-event yang rata-rata semuanya sistemnya gacha, dan ada yang dipertaruhkan, ada yang enggak, ada yang gratis, dan kita bakalan terus menemukan dengan istilah peluang ya. Ada peluang berarti ada hal yang bisa kita dapatkan. Ini adalah konsep judi yang ada di game. Tapi kalau misalkan kita hanya ini saja, banyak yang mengira bahwasanya ini cuma game saja Bang, dan kenapa harus dipermasalahkan. Jadi kembali lagi, memang judi itu kalau gua pakai label ya judi haram ya, dari dulu juga kayak gitu, tapi kenapa masih banyak yang senang? Ya alasannya tujuan dari judinya sendiri. Nah, kalau di dalam game yang notabene-nya seperti ini, kita ada konsep judi, tapi konsep judi yang kita pahami di game ini berbeda dengan konsep judi yang ada di kayak judul online, slot, dan sebagainya. Apa perbedaannya? Jadi seperti ini perbedaannya. Kalau di dalam game seperti ini dipengaruhi oleh yang namanya strategi marketing ya. Dan kita yang namanya hal dalam judi otomatis nggak jauh beda, ada komponennya. Mulai dari bandarnya siapa, pemainnya siapa, barang yang dipertaruhkan apa, dan hasilnya apa. Kan kayak gitu ya. Nah, kalau di game utamanya kita ambil kasus adalah game Viking Rise ini atau game yang lain yang kalian mungkin bisa cocokkan sendiri.
Di game itu bandarnya adalah development atau pengembang. Dan tujuan pengembang itu adalah bisnis. Ya, berbeda dengan slot. Tujuan bandar yang ada slot adalah murni untuk membuat atau mengeruk uang dari pemainnya. Sedangkan kalau di game ini, development itu daripada mengeruk uang, dia lebih menjajakan suatu produk, suatu kesempatan, suatu item yang dimana kalian kalau misalkan pengen item itu, ya kalian bisa mengorbankannya dengan item yang kalian kumpulkan, ya, atau dengan cara hal yang lain yang dimana oleh development itu bebas. Kalau pengen lebih cepat ya berarti top up berarti ngeluarin uang. Tapi kalau misalkan kalian di slot itu nggak ada pilihan lain, kawan. Kalian harus yang ditaruhkan uang, yang didapatkan uang. Tapi kalau di game yang seperti ini, yang dipertaruhkan itu nggak selalu mengenai uang, tapi hasilnya pasti selalu tentang item. Karena itu yang kita butuhkan dalam game ini. Jadi beda ya. Kalau misalkan di game ini, development itu berlaku sebagaimananya suatu pedagang yang menjajakan suatu item. Kalau kalian pengen item ini, ya cara normalnya sulit. Nah, makanya dibuatlah sistem permainan yang ala judi. Dalam konsepnya seperti lotre, gacha, gambling dan sebagainya. Yang dimana ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan item itu dengan cepat, dengan instan, dengan harga yang lebih murah. Gitu. Sama kan kayak kita dagang. Kamu pengen dikasih giveaway, kamu pengen dikasih ini. Kan kayak gitu konsepnya. Ada barang yang kalian pengen dapatkan dengan harga lebih murah. Cuman untuk lebih menarik minat kita sebagai pembeli dan juga player, dibuatlah seperti macamnya suatu permainan perjudian atau sayembara. Jadi judi dalam konteksnya itu bisa negatif, bisa positif. Ditinjau dulu apa tujuan dari penyelenggaranya, dalam kurung si bandarnya. Jadi ketika kita tahu tujuan bandarnya apa, maka di situ kita bisa bijak nih. Di sini baik atau tidak gitu. Kalau yang di dalam game, dia murni development itu untuk menarik minat kita untuk mendapatkan item tertentu. Ya, contoh kalau yang kayak gini, ini adalah cara development menarik minat kita untuk mendapatkan yang namanya hero ya. Kalian pengen hero yang mana? Kalian sedang mau mengawakening hero yang mana? Kayak gitu. Makanya development memberikan kesempatan ke kalian dengan cara sistem spin kayak gini. Memang konsepnya seperti gacha dan judi, tapi konsepnya mirip dan tujuannya berbeda. Di sini buat kalian yang mau menginvestasikan ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa. Jadi kebutuhan seseorang untuk suatu item tertentu ini ada remnya kalau di game seperti ini. Sedangkan kalau kalian main di slot, mana ada remnya kawan? Kalian mempertaruhkan uang untuk uang. Ya, kalian mempertaruhkan suatu hal yang belum pasti ke depannya dengan hal yang sudah pasti. Contohnya apa? Kalian untuk mendapatkannya bisa dengan uang kalian, dengan pinjol, dengan cara hal lain, tapi yang kalian dapatkan belum pasti gitu. Ya. Jadi beda. Makanya di sini ada perbedaan sangat jelas dan kontradiktif antara si development dan si bandar. Ini jelas juga hal yang berbeda. Makanya dalam game ini kita, kalau kalian yang para pemain judi online dan berpikir bahwasanya ingin bermain game atau bermain judi itu karena untuk mencari kepuasan atau mencari kesenangan dari uji nyalinya gitu ya. Ya kalian mendingan main game kayak gini deh gitu ya. Yang dimana kalian sudah jelas ketika kalian melakukan suatu kesalahan, yang hilang itu itemnya.
Terus untuk kalian mencoba sensasinya itu bisa dengan item, nggak mesti soal uang. Dan yang kita dapatkan juga item lagi. Nah, jadi terlalu banyak hal yang bisa membuat kalian tetap waras. Tapi ketika kalian mempertaruhkan uang demi uang, ya kebanyakan kita suka lupa diri untuk mengerem. Seperti itu ya. Dan di sini kita balik lagi, kenapa hal yang kayak gini dijadikan oleh development sebagai ujung tombak penarik minat ya. Padahal kan ada nih ya event kayak apa Viking Horn. Nah, Viking Horn ini itu mirip kayak event bypass. Jadi selama kalian mentop up sekali, kalian cukup mengikuti alurnya, permainannya, dapatkan poinnya, kalian bisa dapat hadiah yang pasti. Ini adalah sistem yang pasti. Tapi sistem yang pasti ini kurang diminati oleh pasar. Karena menurut pasar, hal yang kayak gini tuh lama. Ya, lama. Ya iyalah, prosesnya dari kalian ngumpulin poin sampai ujung itu lama. Sedangkan kita tipikal orang yang pengennya cepat. Alasan adanya sistem spin gambling dan sebagainya kan cuma satu, tujuan utama kalian adalah mempercepat proses. Gua pengen main game ini cepat, singkat, langsung kaya, langsung menang, langsung kuat. Kan kayak gitu. Yang main judi online juga sama prinsipnya sebenarnya. Pengen cepet kaya dengan cara singkat. Makanya main judi online. Nah, di sini karena melihat pola pasar yang kayak gitu, yang mulai tergila-gila dengan hal-hal yang istilahnya undi nasib, undi keberuntungan. Makanya banyak game-game yang serupa untuk mencari uang dengan cara uji keberuntungan juga. Ya, terlepas dari event-event seperti Trap Day Treasure ini, atau dari yang tadi Wheel of Fortune untuk mencari berapa fragment hero kayak gitu. Ini adalah daya tarik yang dimana kalian selalu berpikir kalianlah pemenangnya. Seistimewa itulah kalian yang ada di dalam diri kalian. Kalian tidak pernah berpikir kalau kalian bakalan kalah. Tapi kalau dalam hal yang kayak ini, kalian selalu berpikir mungkin dari persentase 5% ini gue pasti dapat nih. Dari 1 kali spin, 2 kali spin gue pasti dapat persentase 5% ini. Kenyataannya enggak seperti itu. Ketika kalian sedang untung ya mungkin kalian dapat, tapi banyak juga yang tidak dapat. Dan kalian tidak seistimewa itu untuk mendapatkan terus keberuntungan. Karena masih banyak yang lebih baik dari kalian di luar sana, yang keberuntungannya juga lebih baik, kan? Itu inilah yang menyebabkan kenapa game-game yang seperti ini banyak yang menganut sistem gacha, sistem gambling, sistem perjudian, karena ya sangat membuat kita candu ya, membuat kita kadang merasa oh dikit lagi gue pasti dapat, dikit lagi gue pasti dapat. Ya ini item ya ya kadang kita mengorbankan, sudah mengumpulkan selama 1 bulan. Contoh ya sering kayak gitu adalah di Hall of Valor ini. Kita sudah mengumpulkan berbulan-bulan ya batu Valor ini, ada yang nyampe ratusan, mungkin ada yang nyampe 1000. Dan habis itu bikin konten saya mensummon batu Valor 1000, apakah yang kita dapatkan, kan kayak gitu. Nah itu menarik peminat orang lain dalam hal seberapa bagus sih laki kalian, seberapa bagus sih keberuntungan kalian, seberapa istimewakah kalian gitu kan. Itu banyak dijadikan konten oleh YouTuber karena daya tariknya juga ada. Dan kita melihat dari fenomena daya tarik ini, ya pantas aja kalau development yang tujuannya menjual barang atau item menggunakan cara ini untuk mengikat kalian sebagai player. Jawabannya udah jelas ya. Kalau namanya kita pedagang, nemu kesempatan ya kita ambil lah. Masa nggak diambil? Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke bijaknya kalian dalam
memproses suatu informasi. Dan ini namanya sistem. Development dalam sistem itu selalu baik. Maksudnya selalu baik apa? Di sini kalau di Batu Valor kita ada garansi. Jadi ketika kita mencapai 1000 poin batu ini, kita bakalan dikasih garansi pasti dapat tingkat epic atau legendary, 2 itu. Jadi pastikan dapat. Tapi kalau misalkan kita main di judi online, gak ada yang garansi kayak gini bang. Karena tujuannya sudah beda. Development tujuannya adalah menarik minat kalian untuk membeli dagangannya. Sedangkan kalau bandar judi online tujuannya adalah mengeruk uang kalian sampai habis. Kalaupun kalian dikasih menang itu cukup sekali. Sisanya adalah ya gimana caranya kalian candu dan uang kalian sampai habis pada ya sehabis-habisnya gitu. Dan contoh kasusnya bagaimana? Contoh kasusnya banyak kawan. Contohnya kalian bisa cek aja di berita seperti ini. Dan ini. Nah, di sini udah jelas kawan. Judi online itu benar-benar bikin kalian candu. Dan sekarang kalian bayangkan ya kerugian negara kita karena judi online ini udah hampir lebih tinggi daripada anggaran untuk pembuatan IKN kau. Dan buat IKN aja itu masih ada lebihnya gitu. Dengan anggaran segitu, karena kerugian kita sudah hampir 600 triliun dan untuk IKN hanya sekitar 466 triliun saja untuk pembuatannya. Wah, berarti ada lebihnya gitu. Ini adalah hal dampak negatif yang benar-benar blunder gitu. Jadi kembali lagi jangan samakan sistem judi yang ada di game yang seperti ini dengan judul slot. Kita perlu untuk mempelajari mana yang benar, mana yang enggak ya. Dan kita memang kalau mencari hiburan ya silakan lakukan di game, jangan di kehidupan nyata. Kalau di kehidupan nyata jatuhnya yang kayak slot tadi. Kalau di game ya kita kalau mau melakukan kesalahan, membuat istilahnya mengambil suatu keputusan, konsekuensi kita dikit. Makanya ada game kayak gini. Selain mempelajari yang tadi gimana biar sukses main game gini, bagaimana untuk kan kita udah tahu ya. Nah, cari tutorial itu tujuannya adalah untuk kita sukses di game itu kan. Berarti kan kamu mau mempelajari bagaimana game ini bekerja, bagaimana alurnya bekerja. Sama, anggap kayak kamu hidup. Kamu sudah hidup lama, kamu sudah menjalani kehidupan, ya udah kamu proses. Kalau kamu pengen membuat kesalahan, coba dulu di game nih. Oh, gue bikin pendapat dan gue mau nyoba bikin keputusan gue ini dampaknya gimana. Nah, kalau di game kalian langsung kelihatan tuh dampaknya gimana. Tapi kalau di kehidupan nyata, di kehidupan nyata, ketika kalian mengambil suatu keputusan, maka lebih banyaklah untuk berpikir dahulu sebelum membuat keputusan. Karena kalau di dunia nyata kalian nggak bisa mengulang lagi seperti di game. Kalau di game kalian gagal bisa reset, bikin akun baru dan sebagainya. Tapi kalau di dunia nyata, kalian mau lompat gitu dari dunia nyata. Ya bisa aja sih kalau mau nyoba nggak apa-apa. Kayak gitu ya kan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dan memang konsepnya hampir mirip dan sama-sama bikin candu. Dengan kalian sudah sadar bahwasanya hal ini membuat kalian candu dan kadang membuat kalian bias dalam membuat suatu keputusan, ya jangan coba untuk di dunia nyata karena udah jelas kalian nyoba di dalam game aja hasilnya kayak gitu, apalagi dunia nyata gitu. Dan jangan selalu berpikir kalau kalian itu istimewa. Kalian sama aja dengan pemain yang lain gitu. Ada waktunya beruntung, ada waktunya enggak. Jadi enggak semuanya istimewa. Ya kawan. Mungkin ini penjelasan dari gua mengenai soal judul, utamanya untuk kalian yang sudah terlanjur main judi online gitu misal, ya udah kalian berhenti aja.
nggak ada yang istilahnya hasilnya menang nyampe akhir main judol dan itu terus-terusan jadi pekerjaan. Karena nyatanya kalian pasti menang dan akhirnya kalau masih main judol ya habis-habis juga gitu. Jadi pemenang dari judi slot yang terbaik itu adalah mereka yang berhenti, maka mereka menang. Tapi kalau masih lanjut ya enggak. Dan soal kembali lagi kita dalam game ini, gua akhir-akhir ini kenapa tutorial selalu digabungkan dengan sudut pandang yang lain, karena tujuan gua bikin tutorial itu untuk membuat kalian lebih hati-hati lagi dalam hal membuat suatu keputusan. Jadi gua pengen memberitahukan ke kalian bahwasanya keputusan itu penting untuk difikirkan dahulu. Memang kalau di game dampak resikonya dikit, tapi dengan kita membiasakan untuk lebih teliti, lebih analis dalam membuat suatu keputusan, itu bakalan kebawa ke dunia nyata. Jadi kita sudah terbiasa untuk memiliki mental yang kalau membuat suatu keputusan itu selalu difikirkan dahulu gitu. Itu terbawa secara tidak langsung dari kebiasaan kita di game. Makanya ketika kita di game kebiasaannya sudah banyak hal yang kayak menganggap itu semuanya remeh gitu. Gimana kehidupan nyata kalian? Biasanya nggak jauh beda gitu. Ya tapi nggak kembali lagi, tiap orang itu berbeda ya. Banyak orang yang bisa sama seperti perkiraan gue atau enggak gitu ya. Dan kalian tahu sendiri ya, di dalam kehidupan ini banyak hal yang sebenarnya mengecewakan kita itu adalah ekspektasi kita sendiri gitu ya. Karena kita selalu beranggapan semuanya itu wah, dan kita tidak pernah mempersiapkan sesuatu itu yang salah. Makanya ketika kalian datangi suatu motivator sukses dan sebagainya, ketika kalian melihat dia adalah kiat sukses menjalankan begini atau kiat tutorial untuk mendapatkan hero yang begini, ya sebenarnya sih itu nggak bakalan sama gitu. Alurnya pasti beda. Kalian punya permainan kalian sendiri, kalian punya hidup kalian sendiri, dan pengen disamakan dengan yang motivator ya jelas beda gitu. Kondisinya pasti berbeda. Jadi kalau mau ditanyakan itu adalah bagaimana si motivator ini menghadapi semua kegagalannya. Karena dari setiap kegagalan yang motivator itu lakukan pasti ada nilai yang bisa kalian ambil, ada nilai yang bisa kalian pelajari. Sama dari tutorial juga kayak gitu. Nggak semuanya tutorial itu baik untuk kalian ikuti begitu saja. Kalian butuh yang namanya filter. Dan filter itu dari mana? Dari pola pikir kalian. Dapatnya dari mana? Silahkan cari di online pun ada banyak. Kayak gitu ya. Wah, gue jadi kayak kemana-mana. Mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan ke kalian ya. Utamanya soal konsep judi dalam sebuah game. Jadi jangan biasakan untuk memaksakan diri di dalam game. Kita belajar untuk menahan di dalam game, kayak nunggu event-event tertentu, membuat planning tertentu. Itu biasanya nanti kalian bakalan terbawa ke dunia nyata. Kalian bakalan terbiasa untuk membuat planning, kalian akan terbiasa untuk berpikir, untuk membuat keputusan juga. Ini aja yang bisa gue bagi buat kalian. Salam Viking, dan oh iya, like, comment, subscribe. Jangan lupa tinggalin komen juga ya. Barangkali kalian punya ceritanya sendiri. Dan join di Discord barangkali kalian mau berbagi cerita atau berbagi tips atau mau ngobrol biasa aja. Itu aja. Salam Viking dan bye.